Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Mahendra, Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung, didampingi oleh Pak Afif Wahyudi selaku Kepala Sub Bagian yang menangani kelembagaan di bagian organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung. Jadi perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 yang merupakan bagian terpenting dari tindak lanjut telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, bahwa pemerintah Kota Bandung terhitung mulai 1 Januari 2016 telah memiliki perangkat daerah yang baru. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa perangkat daerah di Kota Bandung terdiri dari 5 badan dan ada 22 dinas, serta ada kurang lebih sekitar 11 bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Adapun beberapa langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arahan dari pimpinan, baik itu Pak Wali Kota, Pak Wakil maupun Pak Sekretaris Daerah Kota Bandung, sejalan dengan perangkat daerah yang sudah terbentuk, maka kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan penataan P3D, yaitu penataan di bidang personalia, selanjutnya penataan di bidang pembiayaan, lalu perlengkapan dan dokumentasi. Dan alhamdulillah bahwa terhitung mulai 1 Januari secara bertahap bahwa penataan P3D itu sudah dilakukan di beberapa dinas baru yang dibentuk oleh hasil pemetaan urusan melalui PP 18, di mana dengan adanya dinas baru seperti hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat yang semula merupakan bagian daripada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, sekarang telah dipisahkan menjadi 2 dinas yang tadi saya sampaikan, yang merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan sesuai dengan arahan pimpinan bahwa khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat itu telah disiapkan ruang kantornya di ex kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman, di mana Dinas Pertamanan Pemakaman sekarang dipindahkan ke ex kantor Perpustakaan dan Arsip yang ada di Jalan Caringin, sehingga di Komplek Jalan Seram yang merupakan ex kantor Dinas Pertamanan Pemakaman sekarang merupakan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga ex kantor Perpustakaan dan Kearsipan sekarang menjadi kantor Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan. Dan selanjutnya hal yang juga dilakukan penataan antara lain adalah setelah dipisahkannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Koperasi serta KUKM, di mana sekarang ini khusus untuk di Kompleks Kawaluyaan yang semula itu merupakan kantor Disindak KUKM, sekarang merupakan kantor koperasi. Sedangkan khusus untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu dipindahkan ke ex kantor Pembantu Wali Kota Wilayah Gede Bage. Dan di mana di kantor ex Pembantu Wali Kota Wilayah Gede Bage yang sekarang ini dimanfaatkan di tahun sebelumnya merupakan unit pelaksana teknis Dinas Layanan Pajak dengan Dinas Cipta Karya, sekarang khusus untuk kedua UPT tersebut, yang khusus untuk UPT pelayanan pajak itu dipindahkan dan digabung di Kompleks Kantor Kecamatan Gede Bage, sedangkan UPT penataan ruangnya itu bergabung dengan UPT Pekerjaan Umum yang sekarang ini secara existing sudah ditempatkan di wilayah Gede Bage. Selanjutnya juga berkenaan dengan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, karena kita juga mendapatkan tambahan dari 9 bagian sekarang menjadi 11 bagian, di mana ada bagian baru yang kita kenal dengan nomenklatur bagian pelayanan pengadaan dan bagian humas. Maka bagian humas menempati ex ruangan Subag Protokol, yang semula Subag Protokol merupakan salah satu sub bagian di wilayah bagian umum. Sekarang Subag Protokol itu bergabung dengan bagian TU Pimpinan, sehingga TU Pimpinan itu bergabung dengan protokol, dan di mana kepegawaian yang semula ada di bagian umum sekarang bergabung di
Subag Kepegawaian yang semula ada di TU Pimpinan sekarang digabung dengan bagian umum, sehingga bagian umum itu berubah nomenklaturnya menjadi bagian umum dan kepegawaian. Nah, beberapa hal lainnya yang berkenaan dengan pemindahan staf, terutama untuk mengisi kebutuhan personalia di masing-masing dinas maupun badan, alhamdulillah sudah kurang lebih 2 minggu terakhir ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan nomenklatur baru yang semula Badan Kepegawaian Daerah telah menempatkan beberapa personil staf yang akan membantu tugas di dinas maupun badan yang merupakan hasil pemetaan urusan dimaksud. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah pemerintah Kota Bandung sendiri beberapa waktu yang lalu telah kembali memperoleh persepsi yang positif setelah kita memperoleh nilai tertinggi dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Selain itu juga bahwa beberapa inovasi pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang tersebar di masing-masing perangkat daerah, dinas maupun badan yang ada di Kota Bandung, khususnya untuk program Sabilulungan, aplikasi Sabilulungan dan aplikasi From Zero to Hero yang merupakan salah satu program yang digagas oleh Dinas Kesehatan di mana dilaksanakan oleh UPT Puskesmas. Selain itu juga OMABA, Ojek Makanan Balita, itu telah kita usulkan untuk masuk dalam lomba inovasi pelayanan publik tingkat internasional. Mudah-mudahan saja pemerintah Kota Bandung dari ketiga inovasi pelayanan publik yang sudah kita usulkan untuk diikutsertakan dalam program di internasional bisa memperoleh penghargaan seperti halnya ketiga inovasi yang sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kemenpan RB, antara lain adalah program Gampil yang merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kantor perpustakaan dan arsip daerah yang sekarang ini berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu juga program From Zero to Hero dan program OMABA yang merupakan satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang sudah memperoleh penghargaan di top 99 dan top 35 tingkat nasional. Itu beberapa hal berkenaan dengan perkembangan terbaru setelah PP 18 yang kita tindak lanjuti dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Sehingga diharapkan di tahun 2017 ini dengan perangkat daerah yang baru, mudah-mudahan seluruh aparatur sipil negara yang tersebar di beberapa perangkat daerah mampu menjawab berbagai ekspektasi masyarakat, terutama di bidang layanan publik. Itu, terima kasih. Oh ya, jadi begini, bahwa telah ditandatanganinya surat keputusan dari Pak Wali Kota untuk pembentukan tim P3D, di mana ketua penataan P3D atau penataan personalia, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen itu diketuai oleh Pak Sekda. Dan khusus untuk penataan personalia tentunya juga tidak terlepas dari peran fungsi tanggung jawab dari Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan. Dan alhamdulillah 2 minggu terakhir ini bahwa pengisian formasi staf atau personel staf di beberapa dinas dan badan secara bertahap sudah mulai terdistribusi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing dinas dan badan dimaksud. Putih. Ada kendala nggak Pak dengan perpindahan kantor misalnya untuk dokumentasi mereka? Alhamdulillah bahwa kaitannya dengan pada saat kita melakukan upaya penataan P3D tentunya tidak ada kendala yang luar biasa, tapi tentunya juga berkenaan dengan mobilisasi personil, pemindahan beberapa dokumen, lalu juga pemindahan beberapa mebeler, itu juga tidak terlampau menjadi persoalan yang sangat krusial karena memang secara bertahap semuanya juga bisa terkendali dengan baik gitu. Kalau kekosongan 3 jabatan itu 4 4 jabatan yang di Menkes itu terkait nggak? Oh enggak, itu semuanya merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan. Ya. Terkait jawaban. Ya. Kalau pemilihan kantor, apa yang milih? Misalnya yang perempuan di
dinas taman. Oh enggak, itu didasarkan oleh oleh kebijakan pimpinan, dan kita pimpinan mengambil kebijakan, Pak Wali Kota berasumsi begini. Yang namanya kantor perpustakaan yang semula ada di Jalan Caringin itu sepertinya sangat jauh dari jangkauan masyarakat begitu ya, sehingga diharapkan ke depan bahwa perpustakaan dan arsip itu sangat ideal kalau ditempatkan di tengah kota. Terlebih lagi kalau misalkan kita melihat sarana prasarana gedung sangat mendukung sekali apabila perpustakaan dan kearsipan dipindahkan ke Jalan Seram yang merupakan ex kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Sehingga diharapkan nanti ke depan bahwa kebutuhan-kebutuhan layanan pemerintah untuk pemberdayaan perempuan, lalu juga untuk memberikan layanan terhadap anak-anak, lansia, begitu pula untuk pemberdayaan masyarakat, kalau misalkan seandainya kantornya di tengah kota, terlebih juga mudah dijangkau, sehingga akan memberikan kemudahan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Berarti sama perpustakaannya juga ya pindah? Ya, betul. Jadi di kantor Jalan Seram itu di lantai lobi, lantai 1 dan lantai 2 itu dimanfaatkan, lantai lobi dan lantai 1 dimanfaatkan seluruhnya untuk display perpustakaan dan kantor arsip. Lalu di lantai 2-nya dengan lantai 3-nya itu di-split untuk kebutuhan ruang kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Kalau yang bekasnya Pak, yang Caringinnya Dimanfaatkan untuk Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan. Ya, Gitu. terlalu jauh Pak. Ya? Karena kan kalau pertamanan dengan itu mobil truk itu kan kecil Pak ke situ Pak. Jadi kita sudah menyiapkan satu lahan di mana kita akan merevitalisasi satu lahan milik pemerintah kota yang merupakan gudang yang nanti akan terintegrasi dengan gudang bagian umum sekretariat daerah, sehingga beberapa kendaraan operasional pun bisa digabung di sana. Di daerah mana Pak? Cicendo, di Kecamatan Cicendo. Jadi 4 pindah. Jadi 4 dinas ya pindah ya? Kenapa? 4 dinas yang pindah ya? Jadi pertama Dinas Perindustrian Perdagangan KUKM, di mana Komplek Kawaluyaan itu menjadi kantor Dinas Koperasi. Nah, Dinas Perdagangan dan Perindustriannya pindah ke ex pembantu Wali Kota Wilayah Gede Bage. Itu di Jalan Gede Bage? Di Komplek Riung Bandung, Jalan Cipamokolan. Nah, sedangkan berkenaan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat itu karena merupakan dinas bentukan baru setelah kita split urusannya itu dengan Pengadilan Penduduk dan KB, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat ditempatkan di Jalan Seram, ex kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Begitu pula halnya dengan Dinas Perpustakaan yang semula di Jalan Caringin itu juga digabung di Jalan Seram. Sedangkan untuk di Jalan Caringin sendiri itu dimanfaatkan untuk kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan. Dan sebagai informasi tambahan, dinas dan badan sendiri memiliki beberapa unit pelaksana teknis atau yang kita kenal dengan UPT, di mana UPT alhamdulillah peraturan wali kotanya sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota, dan kita juga berharap dalam waktu yang tidak terlampau lama sesegera mungkin bahwa formasi jabatan untuk pengisian formasi kepala UPT itu bisa segera direalisasikan, sehingga unit-unit pelaksana teknis yang menjadi kepanjangan tangan dinas badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa menjalankan tugasnya secara optimal. mulai berpindahnya kapan Pak? Sudah sejak Januari, gitu. Dinas seperti dinas tadi pemakaman dan permukiman itu ya Pak? Iya, Kan itu baru selesai rehab. iya. Nah terus gimana, tidak ada, maksudnya baru juga selesai. Kendala. Ya, tapi kan itu kembali kepada kebijakan pimpinan begitu ya. Toh juga pada dasarnya di kantor ex perpustakaan dan arsip sendiri kan sekarang juga tahun ini dimintakan untuk dinas tersebut segera menyusun DED untuk penataan kantor ex perpustakaan dan arsip itu supaya bisa sesuai dengan kebutuhan personil, perumahan, pemukiman dan pertanahan serta pemakaman begitu kan. Karena memang kalau kita komparasi secara
kuantitas, jumlah personil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertahanan dan Pertamanan itu lebih banyak dibandingkan dengan Dinas Perpustakaan yang dulu berkantor di Jalan Caringin. Oleh karena itu, kantor yang belum rampung dibangun begitu kan di belakang kantor perpustakaan diharapkan tahun ini juga akan kita akselerasi untuk segera dibangun, diselesaikan supaya bisa memenuhi kebutuhan personil yang secara kuantitas lebih besar jumlahnya. Kalau lansia maksudnya dinas apa? Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ada bidang khusus yang menangani lansia. Gitu. Yang kosong itu Dinas itu ya perempuan ya? Dinas Perempuan dan Anak Ya, yang kosong. yang kosong. Ya. Pak Edi Marwotono. Pengendalian penduduk dan KB. Pengendalian penduduk dan KB Ya. Dinas ya. Dinas, ya. Ada lagi, Teh Tia? Pengendalian penduduk apa bedanya dengan Disduk? Oh beda, beda. Kalau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu masuknya ke wilayah administrasi kependudukan. Kalau pengendalian penduduk itu upaya untuk mengendalikan peningkatan jumlah penduduk karena ada program keluarga berencananya di situ. Kalau dulu BKKBN, sekarang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Gitu. Kalau Disduk Capil itu menangani bidang administrasi kependudukan seperti produk-produk hukum yang mengatur tentang identitas kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan catatan. Ya. Ada lagi Teh Yeni? Ya, siap. Pokoknya perpustakaan pindah ke Jalan Seram gitu ya? Ya. Gitu. Udah pindah. Sudah. Udah mulai buka. Sudah. Jangan Sudah. Terus bayar. Sudah. perpustakaan udah mulai dibuka kan? Atos. Atos. Islami. Atos. Sejak Januari kemarin. Sejaknya. Makanya kan saya informasikan supaya diinformasikan kepada publik bahwa kalau misalkan mau datang ke perpustakaan ke Jalan Seram, nggak lagi ke Jalan Caringin gitu. Tapi emang sih lebih dekat ya di sini. Mm-mm. Jadi siapa yang mau baca? Mm-mm. Teh Tia suka banyak nanya, sekarang kok nggak banyak nanya? Kami di Sperinda ya, gede bagi. Sekarang bukan perindustrian perdagangan, karena berdasarkan hasil pemetaan urusan bahwa urusan perdagangan itu lebih besar scoringnya dibandingkan perindustrian untuk wilayah Kota Bandung. Makanya sekarang nomenklaturnya berubah, bukan Dinas Perindustrian Perdagangan, tapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin, bukan Disdaging ya, Disdagin. Gitu. Terus pertanian jadi pangan dan Pertanian, ya. Karena gini, setelah dipetakan urusannya bahwa skor pangan itu lebih besar dibandingkan pertanian. Karena kalau kita perhatikan kan Kota Bandung dengan keterbatasan jumlah lahan pertanian produktif kan tidak sebanding dengan upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan, gitu. Kalau perubahan nama Orpad juga bukan? Orpad, ya. Oh, kenapa Pak itu apa? BPPT jadi Dinas Penanaman Modal. Berdasarkan ketentuan PP 18 bahwa yang namanya urusan penanaman modal itu harus digabungkan dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, PTSP. Nah, makanya kenapa di seluruh Indonesia sekarang yang namanya penanaman modal itu menjadi nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Itu sudah merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. ada sih yang belibet tuh apa ya? Apa? Badan dengan dinas. Kalau dinas menjalankan fungsi urusan, kalau badan itu menjalankan penunjang urusan, gitu loh. Jadi kalau urusan itu kan ada urusan pertanian, itu pertanian urusan, pangan urusan, pendidikan urusan. Kalau yang penunjang urusan itu seperti kesatuan bangsa dan politik, itu penunjang urusan. Makanya dibentuk Badan Kesbang. Itu badan pelayanan pajak. Badan Pengelola Pajak karena keuangan itu adalah penunjang urusan, gitu. Gitu. Kalau misalkan yang namanya penunjang urusan kita wadahi dengan badan. Seperti kepegawaian itu penunjang urusan. Pendidikan pelatihan penunjang urusan. Makanya dibentuknya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Itu bedanya itu aja. Jadi kalau misalkan kenapa jadi nama badan, berarti kesimpulannya urusan tersebut adalah penunjang. Tapi pejabatnya setingkat ya. Setingkat. Kalau dulu PP 41, badan itu menjalankan fungsi koordinasi.
dinas menjalankan fungsi teknis. Sekarang dengan adanya ketentuan PP 18 tidak ada pembeda antara badan dengan dinas. Sama-sama menjalankan fungsi koordinasi, sama-sama menjalankan fungsi operasional, teknis gitu ya. Cuman yang membedakannya bahwa badan menjalankan penunjang urusan kalau dinas menjalankan urusan. Kayak penarikan pajak gitu bisa ya tetap misalnya ini Sami, Badan. sami, tiasa. Kapungkur kan dinas pelayanan pajak, sekarang jadi badan pengelolaan pajak, pelayanan pajak gitu ya. Mohon maaf, badan pendapatan daerah. Tetap aja fungsinya seperti dinas pelayanan pajak kemarin. Gitu. BBD ya, BBPD. Ya, tapi enakan sekarang mah. Karena kan saya mah kan tipikalnya kan clean desk.